diderita sejak lahir. Untuk diagnosisnya itu diketahui sejak saya masih SMA. Oke. Kalau boleh tahu aritmia itu apa ya? Aritmia itu detak jantungnya itu tidak normal seperti pada orang umumnya gitu. Oke, jadi dia detak jantungnya itu nggak normal, nggak stabil gitu ya. Iya. Lebih cepat berdebarnya itu lebih cepat ya daripada orang normal ya. Jadi di tensi itu pun beda ya sama orang Iya, beda. normal. Oke, nah kalau dari psikologis tuh itu tuh artinya ketidaksesuaian antara aktivitas fisik dan respon jantung yang kemudian menciptakan kebingungan mental yang kemudian memicu ada alarm bahaya nih di otak nih. Nah gitu. Oke. Kalau dari saya ada beberapa intervensi psikologis yang bisa saya berikan. Nah, kalau boleh tahu sebelum saya kasih tahu nih, detak jantung yang melambat itu kan detak jantungnya tuh melambat kalau ini kalau sedang Lebih tepatnya detak jantung itu kembali paling normal rendah ya. itu kapan? Setelah apa? Misalnya lagi aktivitas tertentu, terus tiba-tiba kambuh nih. Nah, detak jantungnya itu kembali normal pas kita udah istirahat gitu. Boleh tahu nggak sebenarnya gejala umumnya lah aritmia ini apa? Gejala umumnya sih biasanya jantung berdetak lebih kencang. Terus kadang kalau misal udah agak parah itu mulai keringat dingin Di tangan ya? iya di tangan sama di dahi. Oke, Terus ya pandangan berkunang-kunang lah. oke. Nah, biasanya gejalanya itu dilakukannya setelah meredanya setelah melakukan itu ya, istirahat ya? Iya. Oke, berarti nggak bisa melakukan apa? Aktivitas mengganggu aktivitas sehari-hari nggak penyakit ini? Kalau untuk sekarang mungkin nggak terlalu mengganggu, tapi pas waktu masih sekolah itu lumayan karena kan kita ada upacara ya pas masih sekolah ya. Iya. Nah jadi tidak bisa berdiri terlalu lama. Jadi ujungnya ya masuk ke ruang UKS kayak gitu. Berarti nggak bisa berdiri terlalu lama. Jalan? Kalau jalan masih bisa, tapi kalau lari tidak bisa. Oh, lari nggak bisa ya? Oke. Nah, kita masuk ke intervensi psikologisnya ya. Kalau dari saran saya itu yang pertama ada mindful acceptance, yaitu dimana kita itu nggak boleh melawan gejala yang muncul, gejala aritmia itu yang muncul dengan kepanikan baru. Jadi tekankan di dalam pikiran kita kalau tubuh kita ini aman, misalnya karena begini ini respon tubuh alami yang disebabkan oleh kegiatan yang saya lakukan, tubuh saya aman, jantung saya aman, saya aman. Tekankan dalam pikiran seperti itu karena itu akan menandakan bahwa Vera itu baik-baik saja. Yang kedua itu ada stimulasi saraf. Stimulasi saraf itu seperti teknik relaksasi. Teknik relaksasi kayak menghirup udara lewat hidung 2 detik sampai 2 detik, kemudian hembuskan 4 sampai 6 detik melalui mulut. Itu ya. Kemudian yang ketiga ada alihkan fokus. Nah, alihkan fokus ini saya sarankan pakai teknik 5 4 3 2 1. Yang pertama itu 5 benda yang bisa dilihat. Yang kedua itu 4 benda yang bisa disentuh. Kemudian ada 3 suara yang bisa didengar, entah suara musik, suara kebisikan di sekitar gitu, suara apalah pokoknya bebas. Kemudian ada 2 bau yang bisa dicium, entah
parfum, entah bau badan sendiri, entah bau masakan gitu. Yang kemudian, nah yang terakhir itu satu rasa yang ada di lidah. Satu rasa yang ada di lidah itu misalnya rasa asin, asam, pedas, atau manis gitu, pokoknya gitu. Nah itu untuk memaksa otak itu keluar dari mode panik internal yang ada di dalam diri Vera itu ke realitas eksternal. Kalau kayak apa ya, jadi Vera tuh nggak terlalu panik lah menghadapi gejala-gejala tersebut. Vera tuh kayak sadar kalau oh aku lagi baik-baik aja kok. Nah seperti itu ya. Sampai sini paham nggak? Ada yang mau ditanya nggak? Agak kurang paham yang konsep 5, 4, 3, 2, 1 tadi sebenarnya. Oh, Tapi kalau tujuannya udah tahu, tujuannya udah tahu ya. tapi konsepnya aja belum. Konsepnya misalnya 5 benda bisa dipegang, misalnya HP. Terus di sekitar ada parfum, ada kursi, ada meja, atau enggak ada mungkin pegang bahu teman kayak gini misalnya, pegang bahu teman gitu. Nah itu juga bisa. Kemudian ada 4 benda yang bisa dilihat, misalkan di sekitar Vera lagi di kafe nih, tiba-tiba gejalanya muncul, itu bisa liatin dapurnya, liatin gelas, liatin meja, liatin kursi gitu. Pokoknya itu biar mengalihkan fokus debar jantung yang ada di dalam diri Vera, di dalam tubuh. Kemudian ada 3 benda yang 3 bau yang bisa dicium, 3 suara bisa didengar. 3 suara bisa didengar itu misalnya suara musik, tadi suara kebisingan di sekitar, misalnya lagi di keramaian, dan suara sendiri bisa juga. Kemudian ada yang 2 bau yang bisa dicium, misalnya bau masakan, bau parfum gitu. Itu kan bisa mengalihkan fokus kan. Dan 1 rasa yang ada di lidah, misalnya sekarang aku lagi ngerasain apa nih, asin kah, manis kah, pedas kah, atau pahit gitu. Ngerti nggak? Sampai sini udah mulai paham? Udah. Oke. Nah kemudian ada nih saran untuk gaya hidup sehat biar jantung sama pikiran tuh balance. Yang pertama itu kurangi stimulan yang memicu gejalanya tuh timbul atau muncul, seperti kafein kan. Kafein kan bikin ini kan, debar jantung kan. Nah kafein bikin debar jantung, bikin tremor juga kan, bikin keringat dingin juga, sama kurang tidur. Nah kalau Vera gimana nih kualitas tidurnya, cukup nggak? Kalau untuk sekarang udah mulai bagus. Kalau dulu jelek banget kualitas tidurnya. Oke, jadi sekarang udah mulai bisa mengontrol ini ya, gejala yang muncul ya. Iya. Oke. Nah yang kedua ada olahraga yang teratur yang disetujui sama dokternya Vera nih. Misalkan kardio ringan, ya, atau jalan santai gitu kan. Di treadmill boleh, di CFD boleh gitu. Nah biar jantung tuh nggak terkejut gitu, itu juga bisa kan. Kardio kan untuk melatih itu kan jantung kan. Nah jadi gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya? Enggak ada. Baik, itu mungkin itu aja promosi kesehatan yang bisa saya berikan kepada Vera. Semoga Vera bisa sembuh dari penyakitnya, bisa membaik lah ya, biar gejalanya nggak muncul terus. Oh ya, sebelumnya ada olahraga yang ini nggak, yang lagi dijalanin nggak selain jalan santai gitu? Ada sih. Apa tuh? Angkat beban gitu. Oh, angkat beban ya. Itu gejalanya muncul nggak kalau lagi angkat beban? Pernah sih, pernah muncul. Oh pernah. Itu gimana tuh cara mengatasinya waktu itu? Itu cara ngatasinnya ya langsung istirahat, langsung berhenti. Oh,
pakai teknik relaksasi ya. Iya. Oke, nah kan pakai teknik relaksasi boleh, pakai teknik yang 5, 3, 2, 1 boleh, pakai teknik mindful acceptance boleh, gitu. Jadi gym ya, di gym ya angkat bebannya. Oh gitu. Mungkin segitu aja promosi kesehatan yang bisa saya sampaikan kepada Vera. Semoga Vera bisa mengerti apa yang saya sampaikan, dan semoga penyakit yang diderita oleh Vera ini bisa jauh lebih baik dari sekarang. Gitu. Terima kasih karena sudah bersedia ditanya-tanya ya, bersedia hadir untuk diberikan promosi kesehatan.